Percobaan faktorial. Yang pertama merupakan suatu perancangan percobaan di mana perlakuannya dibentuk oleh kombinasi taraf-taraf dari beberapa faktor. Yang kedua disimbolkan dengan percobaan faktorial FT, misalnya 2 pangkat 3 artinya ada 2 faktor dan tiap faktor ada 3 taraf. Struktur rancangan perlakuan. Bersilang, faktor-faktor penyusun perlakuan saling bebas atau sama lain. Tersarang, taraf-taraf dari suatu faktor berbeda untuk setiap taraf faktor yang lain. Tersarang versus bersilang. Faktor A sama dengan model, faktor B sama dengan rakitan, dan faktor C sama dengan operator. Operator C1, C2, C3 pada B1 berbeda dengan B2. Faktor C tersarang pada faktor B. Prosedur rakitan B1, B2 pada A1 sama dengan B1, B2 pada A2 sama dengan faktor A dan B bersilang atau kombinasi. Percobaan dua faktor dapat diaplikasikan secara langsung terhadap seluruh unit percobaan jika unit percobaan seragam atau real faktorial. Nah, untuk menghitung real faktorial, kita punya tabel khusus. Nah, di dalam real faktorial kita mempunyai sumber keragamannya adalah A, B, AB, galat, dan total. Di mana A adalah faktor A, B adalah faktor B, AB adalah interaksinya, dan galat adalah errornya. Dan totalnya berapa? Di sampingnya ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F total. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jadi, dalam contoh soal, ada seorang mahasiswa ITERA sedang melaksanakan penelitian tentang pengaruh konsentrasi prebiotik, GOS, dan lama penyimpanan terhadap kadar laktosa pada es krim. Jadi, faktornya adalah lama penyimpanan, yaitu 1 hari dan 30 hari, dan konsentrasi prebiotik pada taraf 2%, 3%, dan 4%. Kadar laktosa satuannya dalam persen, dan berikut adalah data pengamatan. Nah, di sini kita mempunyai dua tabel. Yang bagian atas adalah tabel konsentrasi galakto oligosakarida, yaitu GOS-nya. Dan di sebelah kiri ada lama penyimpanan. Intinya dari tabel ini adalah ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara es krim yang disimpan 1 hari maupun yang disimpan 30 hari. Soal yang tadi ini saya copy ke sini sama persis ya. Nah, untuk mempermudah perhitungan karena kita nanti menghitungnya cukup detail. Jadi, kita butuh penyederhanaan juga yang akan membantu perhitungan, yaitu tabel ini. Nanti akan ditampilkan slide tabelnya. Jadi, angka yang ditampilkan dalam tabel yaitu 18,56. Misalnya, penjumlahan dari 4 ulangan. Kemudian, yang 17,36 adalah penjumlahan ulangan untuk 3%, 1 hari, begitu juga seterusnya. Kemudian, yang per baris juga dijumlahkan serta kolom hingga total semuanya. Di sini mungkin teman-teman bertanya kenapa 4 ulangan. Jadi jawabannya karena yang 2 di atas pada tabel merupakan ulangan percobaan pertama dan yang kedua. Di bawah pada tabel merupakan ulangan percobaan kedua. Jadi yang dimaksud dengan ulangan percobaan itu merupakan kita melakukan atau membuat sampel di waktu yang berbeda. Sedangkan kalau ulangan analisis itu pembuatan sampel sama tapi dianalisis 2 kali. Untuk ada 10 langkah yang harus kita lakukan agar kita tahu hasil akhirnya beda nyata atau tidak. Langkah pertama adalah kita menghitung derajat bebas atau dB. Jadi, pada tabel yang sudah dijelaskan
tabel itu kita harus hitung satu-satu. Mungkin masih ingat yang di bagian kiri pada tabel ada sumber keragaman. Ada A, B, AB, galat, dan total. Itu semua harus kita hitung kolom-kolomnya dan baris-barisnya juga. Di sini ada beberapa item yaitu A, B, dan R. Jadi A adalah jumlah taraf faktor A. Kemudian yang B adalah jumlah taraf dari faktor B dan faktor B. Dan R adalah jumlah ulangan data yang dilakukan. Jadi maksudnya kita di menespek yang bahwa faktor A itu adalah lama penyimpanan. Kita punya dua taraf faktor dari faktor A yaitu 1 hari dan 30 hari. Karena taraf faktor A ada 2, makanya DBA-nya 1 karena 2 kurang 1 sama dengan 1. Kemudian B, jumlah taraf faktor dari faktor B yaitu 2%, 3%, dan 4%. Faktor B itu adalah konsentrasi prebiotik. Makanya DB-nya 2 karena 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian DB interaksi antara A dan B ada rumusnya. A kurang 1 kali B kurang 1 sama dengan 2. Kemudian DB galat juga ada rumusnya. Hasilnya 18. Dan DB total hasilnya 23. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung faktor koreksi. Faktor koreksi rumusnya adalah FK sama dengan Y pangkat 2 dibagi RAB sama dengan 93,04 pangkat 2 bagi 4 kali 2 kali 3 sama dengan 360,6851. Jadi R ini dianggap ulangan, A dianggap taraf faktor A, B-nya dianggap taraf faktor B, dan Y pangkat 2 merupakan hasil penjumlahan 93,04 pangkat 2. Kemudian langkah yang ketiga, kita menghitung JKT atau jumlah kuadrat total. Total dari semua perlakuan. Rumus JKT sama dengan sigma Y IJK pangkat 2 dikurang FK sama dengan 4,65 pangkat 2 tambah 4,32 pangkat 2 sampai tambah 3,01 pangkat 2 dikurang 360,6851 sama dengan 7,48003. Baik, langkah yang kelima adalah menghitung jumlah kuadrat galat atau yang bisa disebut dengan JKG. Rumus dari JKG itu sendiri adalah JKT dikurangi dengan JKA, dikurangi dengan JKB, dikurangi dengan JKAB. Jika dikurangkan, dapat menghasilkan 0,5152. Dan langkah keenam adalah membuat tabel analisis ragam beserta nilai F tabelnya, seperti yang terdapat pada slide. Langkah ketujuh adalah menghitung kuadrat tengah perlakuan. Membandingkan jumlah kuadrat untuk masing-masing baris. Jadi, untuk KT faktor A sama dengan JKA dibagi dengan derajat bebas A. Begitupun dengan di KT faktor B sama dengan JKB dibagi dengan derajat bebas B. Begitupun dengan selanjutnya. Langkah yang ke-8 adalah menghitung F hitung dan melihat F tabel. Cara menghitung F hitung yaitu, misalnya perlakuan A, maka kita membagi kuadrat tengah A dengan kuadrat tengah galat. Jadi, baik A, B, dan AB semuanya dibandingkan atau dibagi dengan galat. Jadi, 5,5488 dibagi dengan 0,0286.
Untuk taraf kepercayaan di F-tabel menggunakan 0,05. Untuk mencari F-tabel dengan menggunakan rumus alfa, dB perlakuan A, dB galatnya. Jadi dapat menghasilkan nilai 4,41, 3,56. Langkah ke-9 adalah buat kesimpulan. Dari lama penyinaran faktor A, konsentrasi prebiotik faktor B, dan interaksi lama penyinaran faktor A dikali dengan konsentrasi prebiotik faktor B. Di lama penyinaran di faktor A, karena F hitungnya lebih dari F-tabel, maka H0-nya ditolak pada kasus lama penyinaran terhadap kadar laktosa pada es krim. Yang kedua adalah konsentrasi prebiotik faktor B. Karena F hitungnya lebih dari F-tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya ada beda nyata pada konsentrasi prebiotik terhadap kadar laktosa pada es krim. Yang ketiga adalah interaksi lama penyinaran faktor A dikali dengan konsentrasi probiotik faktor B. Karena F hitungnya kurang dari F-tabel, maka H0-nya diterima. Artinya, tidak ada beda nyata pada interaksi kedua faktor tersebut terhadap kadar laktosa pada es krim. Baik, selanjutnya adalah jika pada perlakuan interaksi ternyata berbeda nyata, maka harus dicari tahu beda nyatanya seperti apa. Maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji lanjut. Tetapi jika perlakuan interaksi ternyata tidak beda nyata, maka kita fokus pada perlakuan utamanya. Jika perlakuan utamanya berbeda nyata, harus dilakukan uji lanjut juga.